Karena banyak sekali ini berseliweran berdebatan, untuk apa ada PSSIB Indonesia? Sementara ada PSSIB Jayapura, ada PSSIB Kalimantan, ada Jakarta. Lantas untuk apa ini PSSIB Indonesia, Pung? Silakan, Pung. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya tarik sedikit sejarah ke belakang, sebenarnya sudah ada musyawarah besar atau MUBES di Medan pada tahun 2012. Dan itu sudah menghasilkan kepengurusan tingkat pusat atau biasa disebut tingkat nasional. Dalam perjalanannya ya memang sudah eksis, tapi barangkali belum begitu terlalu luas diketahui oleh seluruh Simanjuntak yang ada di Indonesia, bahkan mungkin termasuk yang ada di luar negeri. Musyawarah besar lanjutan yang dilaksanakan di Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 23 dan 24 November 2019. Di situ terpilih saya sebagai Ketua Umum PSSI dan B Indonesia. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, setelah itu kita menyusun kepengurusan lengkap. Nah, kepengurusan yang dimaksud terdiri dari Dewan Penasehat, kemudian Dewan Pakar, dan pengurus harian. Kalau Dewan Penasehat jumlahnya 12 orang. Ya, masing-masing dari Horong Mardaup, Sitobuk, Hutabulu 4 orang. Kemudian Dewan Pakar itu hanya 3 orang sesuai kapasitasnya. Kemudian untuk pengurus harian, unsur pimpinannya ada 7 orang, terdiri dari 1 ketua umum dan 6 wakil ketua umum. Kemudian dibantu oleh unsur staf, yaitu Sekretaris Jenderal atau biasa disingkat dengan Sekjen, dan Bendahara Umum atau biasa disingkat Bendum. Selanjutnya dilengkapi dengan 14 bidang. Ya, saya sebutkan beberapa bidang, antara lain bidang humas, bidang organisasi, bidang adat, budaya, dan sejarah, bidang IT, bidang olahraga, dan lain-lain. Sebenarnya ketika Opung membuat susunan ini ya, kira-kira kayak presiden lagi bikin menteri ya, jumlah-jumlah ini sampai segemuk itu 37 orang, harapan Opung itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, itu memang tuntutannya memerlukan beberapa SDM yang mengawal organisasi. Nah, di sini kita buat susunan itu 6 wakil ketua. 6 wakil ketua ini fungsinya atau perannya membantu ketua umum. Jadi 6 wakil ketua ini kita bagi tugas dia untuk membantu ketua umum memberdayakan organisasi kita. Wakil ketua umum 1, wilayahnya setengah Sumatera bagian utara, mulai dari Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepri. Kemudian wakil ketua umum 2, setengah Sumbaksel, mulai dari Palembang, Jambi, kemudian Bengkulu, Lampung, dan Babel. Wakil ketua umum 3, wilayah tanggung jawabnya membantu ketua umum di Pulau Jawa. Ya, kemudian wakil ketua umum 4 mulai dari Bali, NTB, NTT, Maluku,
Maluku Utara. Kemudian Wakil Ketua Umum 5 seluruh wilayah Kalimantan, 5 provinsi. Kemudian Wakil Ketua Umum 6 membawahi seluruh wilayah Sulawesi, 6 provinsi, kemudian Papua dan Papua Barat. Nah, jadi ini mereka-mereka ini membantu. Satu, membantu ketua umum dalam pemberdayaan organisasi. Yang kedua, karena ada 14 bidang, tentu tidak mungkin ketua umum semua mengawasi kinerja bidang ini. Maka 6 wakil ketua umum juga dibagi tugas, ada yang 2 atau 3 bidang tanggung jawab pengawasan kinerja mereka. Nah, demikian kira-kira. Ya. Apakah ini, karena banyak yang bertanya ketika saya mencoba berbicara dengan masing-masing wakil ketua umum ini dan mereka menerangkan ada istilah pembinaan dan pemberdayaan. Apa tepatnya maksudnya ini, Bu? Artinya pembinaan pemberdayaan PSSIB setempat lah ya, sesuai dengan zonasi yang tadi Opung maksud. Jadi program kita yang signifikan antara lain dalam hal organisasi ini kan sudah terbentuk PSSIB Indonesia. Tentu kita butuh dong strata di bawahnya. Paling tidak ada kepengurusan di tingkat provinsi. Kemudian makin ke bawah lagi ada kepengurusan di tingkat kabupaten atau kota. Baru ke punguan-punguan yang ada di kabupaten kota tersebut. Sektor-sektor lah ya. Istilahnya. Betul. Nah, kenapa demikian? Kan tidak mungkin dong PSSI Indonesia langsung berhubungan dengan punguan-punguan yang masing-masing anggota. Yang selama ini menganggap dirinya sebagai otonom, mandiri, berdiri sendiri. Nah, dengan adanya PSSI Indonesia inilah yang merangkul keseluruhan, baik komunikasi, kerjasama, dan lain-lain. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional, nah ini yang mengambil alih PSSIB Indonesia, mengkoordinasikan seluruh punguan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan termasuk kalau ada punguan di luar negeri yang saya dengar sudah ada punguan PSSI dan B di California, Amerika Serikat. Artinya semacam membuat perekat lah antar masing-masing daerah ini sebagai induk gitu ya, Opung ya. Betul. Jadi kita kan selalu mendengarkan bahwa Simanjuntak itu besar. Bahkan disebut, saking besarnya disebut Simanjuntak Ri. Ya, di mana-mana ada. Di mana-mana ada punguannya, parsadaannya. Tapi ini kan karena selama ini menganggap masing-masing otonom, maka sekarang kita eratkan jadi satu. Sehingga kita berharap Simanjuntak ini menjadi satu, kuat, dan maju. Harapan kita begitu. Kalau kita lihat marga-marga lain yang sudah lebih duluan dia terorganisir secara nasional, mereka sudah maju, mereka sudah bersatu, kuat, bahkan punya kegiatan-kegiatan yang begitu besar. Nah, kalau kita lihat kegiatan kita kan sejak mewujudkan tambak Sobosion Borisiotang di Balige, boleh dibilang setelah itu kegiatan yang bersifat nasional hampir jarang sekali. Nah, inilah manfaatnya kepengurusan PSSIB Indonesia untuk mempersatukan punguan yang tersebar ini semuanya sehingga bisa menjadi satu kekuatan, satu kesatuan, ya, satu kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita ke depan. Baik. Jadi kalau saya boleh mewakili membuatkan resume, terutama kepada pertanyaan dari banyak orang fungsi PSSIB Indonesia ini, apalagi buat orang yang suka bilang, buat apa itu ada PSSIB Indonesia? Saya mungkin bisa bilang urusan adat, urusan habot niroa itu boleh masing-masing melakukan di daerah. Tapi kalau urusan edukasi, sejarah, kebanggaan pusat dari Simanjuntak, biarkan Indonesia yang melakukan itu. Dan kita semuanya bisa bergotong royong membantu mendukung agar program ini jadi. Dan karena itu kita punya kebanggaan tersendiri sebagai Simanjuntak Sitolo Sadaina yang punya pusat sejarah ya, Pung ya.